Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program sharing firman Tuhan dan doa pagi, yaitu jumpa dengan Tuhan. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, kita akan membaca dari Yakobus 1 ayat 2-3. Firman Tuhan mengatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Suatu kali ada seseorang yang menghubungi saya dan berkata, "Kalau memang Yesus itu Tuhan, doakan saya supaya usaha saya berhasil, dapat banyak keuntungan, dan saya segera dapat jodoh yang cantik." Saya tentu tidak mau ikuti permintaan dia. Saya tidak mau terjebak dalam kendali permainan yang dia sedang jalankan. Namun saya memilih untuk mengajak dia berdoa untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Permintaan orang itu tadi yang tahu saya dari Facebook harus diakui merupakan permintaan yang mewakili sebagian besar dari kita sebagai pengikut Kristus. Bukankah ketika mengikut Yesus ada harapan untuk kita mendapatkan kehidupan yang baik, aman dari berbagai masalah, sehat-sehat saja, hidup dicukupkan, bahkan kalau perlu dilebihkan secara ekonomi, pekerjaan dibuat lancar, dan mendapatkan keuntungan besar dalam menjalankan usaha? Bukankah itu yang seringkali jadi harapan kita? Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang patut dipahami bahwa Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kehidupan tanpa kesukaran, kesukaan tanpa air mata, atau keberhasilan tanpa pernah mengalami kegagalan. Firman Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan selalu menyertai langkah kita hari demi hari. Mohon maaf, saya tidak peduli meskipun ada gereja yang memiliki moto jemaat yang berhasil, atau gereja yang menamakan dirinya gereja yang sukses. Namun kenyataan kehidupan akan membuat kita belajar bahwa hidup ini tidak selalu aman-aman saja. Hidup ini tidak akan selalu tenang-tenang saja, sekalipun kita mengikuti Yesus. Sekali lagi, hidup ini tidak akan aman-aman saja, sekalipun kita ingin mengikuti Yesus atau menjadi orang Kristen. Perjalanan kehidupan kita tidak akan pernah mulus, lurus, dan tanpa hambatan. Tidak demikian. Sebagaimana jalan raya, akan ada saja jalan yang bergelombang dan berlubang. Ada kalanya Tuhan izinkan kita sakit, mengalami kekurangan, menghadapi tekanan di pekerjaan, mengalami masalah rumah tangga, mengalami konflik dengan orang lain, dan berbagai persoalan hidup yang lain. Kalau kita tidak pernah mengalami sakit, bagaimana mungkin kita menerima mujizat kesembuhan? Kalau kita tidak pernah mengalami kekurangan, bagaimana mungkin kita mengalami diberkati Tuhan di masa yang sulit? Kalau segala sesuatu aman-aman saja, bagaimana mungkin kita mengalami pertolongan Tuhan di saat tak terduga? Kalau semua hal yang kita inginkan tercapai saat ini, kapan kita bisa mengalami doa dan impian kita Tuhan sediakan pada waktunya? Kalau kita tidak pernah mengalami masalah keluarga, kita tidak pernah alami pemulihan dalam rumah tangga kita, siapa di antara kita yang rumah tangganya tidak pernah bermasalah? Saya yakin pasti pernah bermasalah dalam hal apapun dan siapapun kita. Bahkan mungkin orang dari kalangan bawah sampai atas, sekalipun pendeta pun, saya yakin pasti pernah bermasalah dalam rumah tangganya. Bahkan kalau kita tidak pernah mengalami konflik bersama orang lain, salah paham, salah mengerti, akhirnya ribut dan sebagainya, kita tidak akan pernah belajar arti mengampuni orang lain. Ada satu lagu pujian yang dulu saya suka nyanyikan ketika saya masih sering memimpin pujian di pelayanan pelajar. Lagu itu berkata, "Melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleng, karena aku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga aku selamat tiba di seberang." Anda tentu paham lagu itu.
Lagu itu diajarkan dari sekolah minggu, di anak-anak muda, bahkan di orang-orang dewasa pun masih sering menyanyikan lagu itu. Belakangan saya menyadari bahwa lagu itu salah besar, 100% keliru. Mengapa demikian? Perahu yang tidak pernah oleng itu hanya ada di museum. Tidak ada perahu yang tidak oleng di lautan. Sekalipun Yesus bersama kita, ada di hidup kita, kita masih bisa mengalami goncangan, badai, dan situasi tidak menyenangkan. Tapi percayalah, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia izinkan semua hal terjadi untuk menguatkan iman dan membentuk karakter kita. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam pencobaan, sebab ujian imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di sini iman kita diuji, seberapa kuat kita mengikut Tuhan Yesus. Jadilah pengikut Kristus yang kuat dan tegar menghadapi hidup ini. Jangan lupa, ada salib yang harus kita pikul setiap hari. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami terima pagi hari ini. Engkau baik ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni kalau kami selama ini punya pandangan bahwa ketika kami mengikut Engkau, kehidupan kami harus aman saja, sehat-sehat saja, sukses selalu, tanpa masalah, diberkati senantiasa, dibuat naik pangkat, dibuat naik gaji, dibuat mengalami keuntungan besar setiap hari. Ampuni kami Tuhan, kalau pandangan kami dalam mengikut Engkau hanya sebatas pandangan kami sebagai manusia, secara lahiriah, secara materi, secara fisikali. Tapi pada pagi hari ini, kami mau berkata kepadamu, kiranya segala sesuatu yang boleh kami alami di depan kami, dalam kehidupan kami, dalam proses hidup yang kami alami, itu membuat iman kami menjadi matang, iman kami menjadi kuat, dan kami menjadi orang yang tekun, yang setia, yang tegar di dalam mengikut Engkau. Sampai Tuhan panggil kami pulang, kami akan memahami, kami akan mengerti bahwa segala proses hidup boleh terjadi, ternyata untuk menguatkan iman kami, untuk membentuk karakter kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan biarlah kami boleh belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Hari demi hari, apapun boleh kami alami, apapun boleh kami hadapi. Tapi kami percaya, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu, kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, keajaiban-Mu, kiranya dinyatakan atas setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Dalam aktivitas kami mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang kuat di dalam iman, yang memiliki karakter yang baik, dan tekun mengikut Tuhan, sampai Tuhan panggil kita pulang. Salam dari saya, Yogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.